Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Bismasari dari kelas manajemen reguler A dengan NIM 34022100001. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keseimbangan perekonomian dua sektor. Kita langsung aja. Perekonomian dua sektor yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan. Ini berarti dalam perekonomian misalkan tidak terdapat kegiatan pemerintah maupun perdagangan luar negeri. Nah, ini contoh gambar sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian. Aliran 1 perusahaan, aliran 2 rumah tangga. Kemudian slide selanjutnya. Ciri-ciri aliran pendapatan dua sektor yaitu 1. Sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki rumah tangga. Faktor-faktor produksi tersebut memperoleh pendapatan berupa gaji dan upah, sewa, bunga, dan untung. Yang kedua, sebagian besar pendapatan yang diterima rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Kemudian yang ketiga, sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung dalam institusi-institusi keuangan. Kemudian yang keempat, pengusaha yang akan melakukan investasi akan meminjam rumah tangga yang dikumpulkan oleh institusi-institusi keuangan. Kemudian slide selanjutnya, hubungan antara konsumsi dan pendapatan. Tabel 1. Pendapatan konsumsi dan tabungan dalam ribuan rupiah, ini contoh rumusnya. Yang pendapatan disposable yaitu peningkatan pendapatan menaikkan pengeluaran konsumsi. Yang ini pendapatan yang rendah rumah tangga mengorek tabungan dan sebagainya. Kemudian kecondongan mengkonsumsi dan menabung. Definisi kecondongan mengkonsumsi atau kecondongan mengkonsumsi marginal didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Ini rumusnya. Kemudian yang kedua, kecondongan mengkonsumsi rata-rata atau AVC didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat konsumsi dengan pendapatan disposable ketika konsumsi tersebut dilakukan. Ini rumusnya. Kemudian slide selanjutnya, definisi kecondongan menabung. Kecondongan mengkonsumsi marginal didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan tabungan yang dilakukan dengan pertambahan pendapatan disposable yang diperoleh. Ini rumusnya. Kemudian kecondongan menabung rata-rata didefinisikan sebagai perbandingan antara tingkat tabungan dengan pendapatan disposable, dan ini rumusnya. Kemudian contoh perhitungan tabel 2, kecondongan mengkonsumsi dan menabung marginal dan rata-rata. Ini adalah tabelnya. Pendapatan disposable, pengeluaran konsumsi, tabungan, kecondongan mengkonsumsi marginal, kecondongan mengkonsumsi rata-rata, kecondongan menabung marginal, dan kecondongan menabung rata-rata. Kemudian slide selanjutnya, ini hubungan antara kecondongan konsumsi dan menabung. Yang selanjutnya, pembuktian rumus. Dalam persamaan rumusnya, ini apabila persamaan di atas dibagikan dengan Y, maka ini jawabannya. Kemudian fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Fungsi tabungan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional atau pendapatan disposable perekonomian tersebut. Kemudian ini pendapatan konsumsi dan tabungan dalam triliun rupiah. Ini rumusnya. Slide selanjutnya, ini kurva fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Kemudian persamaan fungsi konsumsi dan tabungan. 1. Fungsi konsumsi suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Keterangannya, ini bentuk umum, C sama dengan A tambah B, Y. Keterangannya ini, A adalah konsumsi rumah tangga ketika pendapatan nasional adalah 0. B. Kecondongan mengkonsumsi marginal. C. Tingkat konsumsi. Dan Y. Pendapatan nasional. Kemudian fungsi tabungan, suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan di antara tingkat tabungan rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Ini bentuk umumnya. E sama dengan min A tambah 1 min B, Y.
keterangannya sama. Kemudian investasi, 1. Pengeluaran perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa dalam perekonomian, dan seterusnya. Kemudian ini tingkat pengembalian modal. Ini hubungan kurva Mei dengan fungsi investasi. Kemudian ini penentu-penentu investasi yang lain. 1. Ramalan keadaan di masa datang, perubahan dan perkembangan teknologi, efek pertumbuhan pendapatan nasional dan keuntungan perusahaan. Ini penentuan tingkat kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, grafik keseimbangan perekonomian negara. Mungkin cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.